Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membawakan satu renungan dengan satu tema, yaitu menjadi baru. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kita rindu setiap pagi kita ini mendapatkan hal-hal yang baru, ya, terutama hubungan kita dengan Tuhan. Nah, renungan kita terambil dari kitab Yoel, pasalnya yang kedua. Kalau saya bacakan dari ayat, bukan ayat, tetapi judul perikopnya, ayat 12, itu judul perikopnya adalah seruan untuk bertobat. Memang pada zaman itu Israel sedang membuat Allah itu menjadi cemburu. Ya, Allah kita itu Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Dia adalah Allah yang tunggal harusnya di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu ketika Allah mulai diselewengkan, bangsa Israel mulai menyeleweng, maka Allah yang cemburu itu pasti memberikan didikan. Nah, ayatnya yang ke-12 itu judul perikopnya adalah seruan untuk bertobat. Allah menyerukan supaya bangsa Israel itu bertobat. Kenapa harus bertobat? Karena bangsa Israel pada zaman itu mengalami satu kekeringan, mengalami satu bencana, mengalami satu masalah, mengalami satu petaka yang begitu berat. Sebab hasil panen semuanya gagal. Hasil panen semuanya gagal karena dimakan oleh belalang pelahap dan teman-temannya. Baik itu kebun anggur, ya, ternak-ternak itu pun juga banyak yang mati. Nah, oleh sebab itu Allah menyerukan supaya bangsa Israel itu bertobat. Nah, saya bacakan dari ayatnya yang ke-18, itu judul perikopnya adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ayatnya yang ke-25 dari Yoel 2, saya bacakan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Allah berjanji kalau bangsa Israel itu bertobat, tidak menduakan Tuhan, maka Allah itu nanti akan memulihkan keadaan Israel. Sebab keadaan pada zaman itu benar-benar tidak ada satu orang pun yang punya kegairahan untuk hidup, karena semuanya bertudungkan kain kabung, merasa sedih semua karena didikan daripada Allah. Saya percaya bukan Allah itu benci, bukan Allah itu nggak suka dengan bangsa Israel, tetapi justru Allah itu mengasihi bangsa Israel dan membuat bangsa Israel itu supaya bertobat. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita pun kita juga sering kali mengerjakan sesuatu yang bukan perintah daripada Tuhan. Seringkali kita melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran inilah yang harusnya tiap-tiap hari kita ini datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama tentunya kita ini minta ampun di hadapan Tuhan, karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita sudah kerjakan. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Allah itu tetap harmonis, hubungan kita dengan Allah tetap melekat. Nah, hari ini biar yang baru itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus setiap saat datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk hubungan kita supaya harmonis. Sepanjang hari biarlah hidup kita terus dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Yoel 2 menjadi peringatan buat setiap kita. Kalau kita ini bertobat, kalau kita ini terus-menerus punya hubungan yang baik dengan Allah, saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.